Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertemuan yang mengharukan antara Goku dan kedua orang tuanya, Bardock dan istrinya kini tinggal di planet Raja Kai. Bardock memulai latihan harian dengan Goku untuk mencapai bentuk Super Saiyan. Goku kagum pada Bardock bahwa dia nggak diragukan lagi pasti bisa melakukan latihan ini. Goku minta Bardock untuk fokus pada emosinya dan biarkan kekuatan Super Saiyan muncul ke permukaan. Itulah satu-satunya cara agar Bardock bisa menerobos pembatas dalam tubuhnya. Goku melihat seperti itulah yang harus Bardock lakukan, dan saat ini Goku senang Bardock berhasil. Meski demikian, Bardock kembali nggak bisa memfokuskan pikirannya sendiri, di mana dia merasa bingung kenapa ini bisa terjadi. Dan hal itu menyebabkan Bardock gagal untuk bisa mencapai bentuk Super Saiyan. Bardock mengungkapkan kekesalannya kenapa dirinya malah gagal melakukan ini. Tapi Goku memberitahu kalau ini lebih dekat daripada latihan Bardock sebelumnya. Dan perlu diingat, cara ini bukan hanya tentang membuat diri Bardock bersemangat dalam emosi saja. Emosi yang kuat akan membawa Bardock pada kekuatan yang hebat, tapi untuk menerobos dan mengendalikan apa yang ada di sisi lain, Bardock perlu menemukan ketenangan dalam badai. Tapi Bardock malah meledek Goku yang mengatakan bagaimana dia bisa konsentrasi kalau bentuk Goku sudah seperti fosil yang selalu berada di pusat matanya. Di situ Goku merasa sedikit tersinggung, bentuknya yang seperti ini apakah masalah bagi Bardock? Yang tentu saja sama seperti Cici, Bardock juga nggak mau Goku menggunakan bentuk tuanya itu lagi. Jadi Bardock berkata jujur, meminta Goku seharusnya menerima tawaran Raja Yema untuk mendapatkan bentuk tubuh mudanya lagi. Sebenarnya Bardock nggak peduli pada awalnya, tapi jika Bardock sekarang akan menjadi murid Goku dalam waktu dekat, Bardock lebih suka jika Goku tidak tampak seperti kakek tua yang sudah keriput. Meski begitu, Goku menolak karena meskipun terlihat tua, tapi tubuhnya bekerja dengan baik, bahkan melebihi apa yang sudah Goku duga sepanjang hidupnya. Namun dengan marah-marah, Bardock menyebut dirinya adalah ayah Goku dan harus mengikuti perkataan ayahnya apapun itu. Bardock nggak mau anaknya lebih tua dibandingkan bapaknya. Dan di situ Goku nggak bisa berkata apa-apa dan akhirnya menurutinya. Selain itu, Bardock minta Goku untuk mengatakan permintaannya pada Raja Yema yang sudah pernah mereka bicarakan sebelumnya. Dan hal ini Bardock yakin akan sangat penting untuk mereka berdua. Di situ Goku langsung setuju dengan permintaan ayahnya. Goku yakin Yema akan mengabulkannya, mengingat Yema berhutang banyak padanya karena telah menyelamatkan dunia selama bertahun-tahun. Dan sejujurnya, Goku juga berpikir kalau sekarang memang sudah waktunya. Setelah sampai di sana, Yema penasaran mengapa Goku mengunjunginya. Dan Yema yakin ada sesuatu yang Goku inginkan, bukan sekedar menemui teman. Goku berpikir bukannya mereka belum lama tidak saling bertemu. Tapi Yema memberitahu kalau waktu sudah berjalan 2 tahun 15 hari sejak Goku tiba di alam baka ini. Dengar itu, Goku merasa sedikit kaget. Pria sepertinya ternyata lupa waktu setelah tiba di sini. Dan kedatangan Goku ke sini adalah untuk menerima tawaran Yema, yaitu mendapatkan kembali tubuhnya yang lebih muda. Yema tentu senang Goku telah membuat keputusannya. Sebelumnya, Yema telah menerima banyak panggilan telepon dari Cici tentang masalah Goku ini. Jadi, Yema akhirnya senang bisa menyelesaikan ini daripada terus dimarahi oleh Cici. Goku ungkapkan Cici istrinya memang memiliki sifat pemarah dan gigih jika ingin mendapatkan sesuatu. Tapi, Yema sama sekali nggak mempermasalahkan itu. Kemudian, Yema menunjukkan bentuk Goku muda, di mana ini dibentuk berdasarkan penampakan Goku saat sebelumnya tinggal di alam baka. Jadi Goku nggak akan merasa terlalu berbeda untuk sebagian besar. Namun Yema jamin Goku akan dapat mengakses semua kekuatannya dengan tubuh baru ini. Jadi Yema minta Goku mengambilnya. Setelah Goku memegangnya, tubuh Goku langsung berubah kembali menjadi muda, bahkan lebih muda dari yang pernah terlihat di Dragon Ball Super. Karena bentuk tubuh ini Yema simpan pada saat kematian Goku di Dragon Ball Z. Goku merasa sedikit kaget, tidak ada lagi kerutan, dan kalau dipikir-pikir, Goku merasa sedikit lebih ringan. Tapi apapun itu, Goku cuma ingin keluarganya bahagia. Yema memuji bentuk tubuh Goku yang sekarang nampak begitu segar. Tapi Yema juga punya suatu permintaan yang ingin dia minta dari Goku. Goku tentu penasaran apa sebenarnya yang ingin Yema minta. Yema memberitahu
hanya jiwa-jiwa yang telah mencapai perbuatan besar dan heroik dalam hidupnya yang memiliki hak istimewa untuk menyimpan tubuh mereka di akhirat. Hak istimewa ini sering diberikan kepada petarung yang sangat kuat. Banyak di antara mereka yang telah Goku temui selama ada di alam baka. Meski demikian, ada sisi buruk dari pemberian hadiah besar ini. Yema menemukan bahwa dalam kasus yang jarang terjadi, hati para pahlawan ini dapat berubah seiring waktu. Beberapa dari inovasi ini telah menyebabkan kerugian besar bagi warga negara yang baik di dunia lain. Jadi, dengan adanya Goku di sini, Yema ingin menugaskan Goku untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Tugas Goku adalah menangkap orang-orang seperti itu sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan sehingga mereka dapat dikirim ke neraka dengan tepat. Jadi, Yema penasaran apakah Goku menerima tugas ini untuk melawan orang-orang kuat itu. Karena Yema yakin tugas ini sesuai dengan keinginan Goku yang suka bertarung, bukan? Goku berpikir Yema ingin memasukkannya ke dalam masalah ini. Tapi sebelum itu, Goku juga punya permintaan pada Yema. Dan Yema kini yang balik penasaran dengan apa yang sebenarnya Goku inginkan. Goku katakan, pertama-tama untuk melakukan tugas ini, Goku ingin mempunyai sebuah tim. Kedua, Goku ingin Yema mengabulkan permintaan ayahnya. Sebelumnya, Bardock sudah datang menemui Yema namun ditolak. Dan rupanya permintaan Goku adalah ingin melepaskan seseorang yang dia kenal. Tapi Yema nampak penasaran kenapa Goku ingin melepaskan orang jahat itu tersebut. Yema memberitahu melepaskan seseorang yang berada di neraka belum pernah dia lakukan. Mengingat tingkat kekuatan rata-rata petarung dunia lain, orang yang Goku maksud sebenarnya bukanlah ancaman besar. Dan karena itu, Yema akan mengabulkan permintaan Goku dan membawa Goku ke sana. Tapi, Yema minta Goku supaya terus meyakinkannya dan mengawasi orang tersebut supaya tidak membuat kekacauan di alam baka ini. Dengan senang, Goku berjanji akan melakukannya dengan baik karena Goku adalah manusia terkuat yang ada di alam baka ini. Sebelum itu, Goku merasa bingung kenapa tanda tulisan di pakaiannya ini berubah. Yema memberitahu dia membuatnya ulang sebagai simbol patroli alam baka yang sekarang menjadi bagian Goku. Yema akan memberi pengarahan terkait tugas Goku nanti, tapi sekarang Goku punya janji untuk memenuhi permintaan ayahnya. Permintaan Goku sedang diproses dan Goku akan diantarkan menuju neraka. Singkat cerita, Goku telah sampai di neraka yang dimana tempat tersebut seperti kita kenal. Ya, tempat tersebut adalah bekas terkurungnya Frieza. Goku cukup terkesan neraka yang dibicarakan banyak orang ternyata berbeda untuk setiap orang. Dia nggak sangka ada hukuman kreatif seperti ini seperti layaknya Frieza. Dan rupanya orang yang dikurung di sana adalah Raditz kakak Goku dan juga bekas teman Vegeta yaitu Nappa. Di situ Nappa langsung menunjukkan kemarahannya melihat Goku. Nappa minta Goku melepaskannya dan dia akan membalas apa yang sudah Goku lakukan padanya di bumi. Sedangkan Raditz cuma menunjukkan keterkejutannya melihat adiknya datang. Goku mengerti Nappa begitu sangat memiliki dendam padanya. Tapi kedatangan Goku ke sini bukan untuk bertarung tapi untuk Raditz saudaranya. Nappa penasaran kenapa Goku begitu peduli terhadap saudaranya yang brengsek dan gak berguna ini. Sedangkan Raditz memberitahu dia sama sekali sudah tidak menyimpan dendam pada siapapun. Jadi Raditz minta Goku menjauhkannya dari Nappa. Dan Raditz sudah gak kuat lagi dengan siksaan alam neraka ini. Di situ, Nappa sontak marah-marah dan menyebut Raditz hanyalah sajian kelas rendah. Goku mengatakan kalau Raditz adalah orang yang beruntung. Goku telah membuat perjanjian dengan orang-orang di atas, yaitu minta Raditz untuk dilepaskan. Dengan demikian, Raditz bisa terbebas dan mendapatkan tubuhnya kembali, tapi tidak untuk Nappa yang masih terperangkap. Hal ini tentu membuat Nappa merasa tidak adil baginya. Nappa ingin dibebaskan juga dan gak mau terus berada di sini sepanjang hidupnya di alam baka. Namun, di saat Nappa berteriak menyuruh mereka melepaskannya, Raditz segera menghantamnya menggunakan tembakan laser. Raditz menegaskan kalau dia nggak menerima perintah dari Nappa lagi. Jadi, Raditz minta Nappa untuk tetap diam di sana selama-lamanya. Nappa yang makin kesal dengan itu, bersumpah akan membuat Raditz membayar semua yang dia lakukan. Goku yang menghiraukan Nappa mengajak Raditz untuk segera pergi. Tapi, Raditz mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Di situ, Raditz melapisi tangannya menggunakan energi dan seperti berniat untuk menghancurkan Goku. Goku menanyakan apakah Raditz benar-benar yakin ingin melakukan itu padanya. Goku beritahu Raditz baru saja mendapatkan tubuhnya kembali dan hal ini bisa mengecewakannya.
Tapi terlihat Raditz nggak akan menyesal untuk melakukan ini. Dan rupanya kita penonton telah diprank yang ternyata Raditz cuma menghancurkan pakaian zirahnya saja. Raditz tegaskan dia nggak mau lagi dicap sebagai makanan ternak yang bisa dibuang. Pilihannya sekarang akan menjadi keputusan mutlaknya sendiri. Sejak dulu, Raditz selalu disiksa oleh Vegeta dan Nappa jika membuat sebuah kesalahan yang bahkan tidak besar. Saat itu, Vegeta kesal karena kelemahan Raditz, mereka jadi ketinggalan jadwal dan gak bisa ikut misi berikutnya. Dan Vegeta gak ingin Nappa merusak alat pelacak di mata Raditz karena itu lebih berharga dibandingkan Raditz sendiri. Raditz telah menghabiskan hidupnya di bawah kaki orang lain. Mereka bilang Raditz tidak berharga dan Raditz mendengar semua itu dari mulut teman-temannya sendiri. Karena itulah Raditz sempat pada kesimpulan dia menerima dan pasrah dengan nasibnya sebagai Saiyan kelas rendah. Tapi Nappa pernah mengatakan padanya bahwa Goku berhasil mengalahkan Nappa. Hal ini membuat Raditz penasaran karena nggak mungkin Goku mengalahkan Nappa cuma dalam 1 tahun sejak pertarungan terakhir mereka. Dia kagum Goku punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan seorang elit bangsa Saiyan seperti Nappa. Dan jika Goku ada di sini sekarang, Raditz yakin kalau Goku telah menemukan cara untuk bertahan hidup dari pertarungan melawan Vegeta. Sedangkan Raditz telah menghabiskan seluruh hidupnya di tempat ini dan dia memikirkan semua hal yang sudah dilakukan. Semua hal yang terpaksa Raditz lakukan pada Goku adiknya sendiri. Raditz katakan dia sama sekali tidak mengharapkan pengampunan. Raditz cuma ingin Goku tahu betapa bangganya Raditz pada Goku. Goku adalah bukti bahwa bahkan mereka yang dianggap tidak berharga pun bisa menjadi pejuang yang hebat. Goku mengatakan Raditz benar tentang satu hal. Goku sungguh gak peduli dengan semua hal yang berkelas rendah seperti itu. Dan Goku gak akan biarkan hal itu menghalanginya untuk menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi di antara mereka berdua sudah lama sekali. Dan sekarang Goku bisa melihat kalau Raditz sudah benar-benar berubah. Dan Goku sendiri ungkapkan dia tidak pandai dalam menyikapi dendam. Jadi Goku memaafkan Raditz dan Goku berharap Raditz bisa memaafkannya juga karena tidak datang menemuinya lebih cepat. Goku menguatkan kakaknya kalau Raditz punya lebih banyak dalam dirinya daripada yang Raditz sendiri tahu. Goku katakan dia sendiri hanya seorang pria untuk menunjukkan sesuatu padanya. Jadi Goku mengajak Raditz untuk pergi dengannya. Ada seseorang yang perlu Raditz ucapkan terima kasih karena telah mengeluarkan Raditz dari penjara kepompong ini. Tapi Raditz nggak mau berterima kasih pada Raja Yema karena orang itulah yang sudah menjatuhkan Raditz ke tempat seperti ini. Goku tegaskan kalau bukan Yema lah orangnya. Raditz akan segera tahu dan Goku nggak mau membocorkannya sekarang. Sementara itu, Bardock masih terus melakukan latihan keras untuk bisa menjadi seorang Super Saiyan. Dengan mengingat perkataan Goku, yaitu kemarahan adalah kunci untuk menjadi Super Saiyan yang pertama kalinya. Bagi Goku, ini adalah kemarahan karena kehilangan seseorang yang tidak bisa Goku lindungi. Jadi Goku minta Bardock untuk memikirkan apa yang benar-benar membuat Bardock marah. Bardock berpikir hanya ada satu hal yang membuatnya benar-benar marah. Saat itu Bardock merasa terlalu lemah untuk menyelamatkan planet Saiyan dan kehilangan hidupnya. Tapi yang terburuk dari semuanya, Bardock ingin kesempatan untuk menjadi seseorang yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Dia melihat mereka tumbuh menjadi pejuang yang hebat, dan hal tersebut menjadi pemicu Bardock untuk membangkitkan perubahan Saiyan pertama kalinya. Goku yang baru datang sungguh senang melihat keberhasilan ayahnya tersebut. Yang hal itu membuat Bardock sungguh terkejut kapan Goku sampai di sini. Bardock merasa dia sudah mencoba dengan baik, tapi tetap tidak bisa. Namun Goku beritahu kalau seperti itulah bentuk dari Super Saiyan. Tiba-tiba Bardock melihat Raditz anaknya juga yang sudah ada di depan matanya ini. Raditz sungguh merasa kebingungan, ayah mereka kenapa memiliki rambut dan tubuh yang bersinar seperti itu. Goku ingin Raditz pergi menanyakannya langsung pada ayah mereka. Bardock segera menyapa anak pertamanya tersebut dan kagum Raditz telah tumbuh sebesar ini. Bardock yakin Raditz pasti telah menjadi sangat kuat. Tapi Raditz yang gak mau membahas soal kekuatan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabarnya. Dan apa sebenarnya perubahan yang ayahnya gunakan ini? Bardock memberitahu latihan dengan Goku telah membuahkan hasil, dan bentuk ini merupakan perubahan dari Super Saiyan. Mendengar itu sungguh membuat Raditz sontak terkejut. Super Saiyan yang dia tahu adalah sebuah legenda bangsa mereka. Dan jika Goku melatih ayahnya, maka Raditz sangka kalau Goku juga adalah seorang Super Saiyan.
Hal ini tentu membuat Raditz merasa bingung karena masih banyak yang harus dia pahami. Goku memberitahunya bahwa Super Saiyan hanyalah tahap permulaan. Raditz akan mempelajari ini dan banyak model Super Saiyan yang lainnya. Dan Goku akan menunjukkan pada mereka bahwa kekuatan seorang Saiyan benar-benar tidak memiliki batas. Sedangkan Raja Kai mempertanyakan kenapa Cici dan Gin malah bersembunyi di belakang rumahnya seperti ini. Raja Kai tahu kalau Gin sebenarnya malu terhadap anak-anaknya. Meski begitu, Cici minta Gin untuk segera pergi dan berbicara dengan mereka. Sudah lama sekali keluarga ini tidak saling berkumpul seperti ini. Tapi Gin gak mau mengganggu mereka dan ingin biarkan mereka bersenang-senang lebih dulu. Meski dalam hatinya Gin sangat ingin bertemu dengan Goku dan juga Raditz yang baru saja sampai. Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.